berjumpa kembali dalam agenda pembelajaran komunikasi kesehatan di pertemuan yang ketiga ya. Di minggu ini teman-teman akan melakukan pembelajaran secara asinkronis. Kami sudah menyiapkan video pembelajaran yang dalam hal ini saya mewakili dari tim komunikasi kesehatan untuk menyampaikan dari topik kita yang ketiga di minggu ini yang tidak kalah menariknya tentunya dengan topik-topik yang lain. Tentang apa sih? Ada yang tahu nggak sih tentang apa? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja ya berbicara dan berbincang tentang apa ya? Tentang literasi kesehatan dan hambatannya dalam komunikasi kesehatan. Ya, di 2 minggu yang lalu, teman-teman sudah mendapatkan suplemen ya di awal tentang definisi dan ruang lingkup komunikasi kesehatan. Nah, dan di minggu lalu juga banyak yang bertanya-tanya, atau banyak juga yang kemudian bercerita tentang betapa pentingnya kita mengetahui cara pengendalian dari hoax informasi kesehatan. Nah, sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang literasi kesehatan itu seperti apa. Saya yakin semuanya juga sudah katakanlah mengetahui tentang kata literasi itu apa sih? Ya, nah namun dalam hal ini di dalam konteks komunikasi kesehatan yang akan kita tekankan tentu pada bagian tentang informasi kesehatan ya, dan juga yang menjadi agenda kita di minggu ini adalah mengapa sih kemudian literasi kesehatan tersebut menjadi penting hingga akhirnya kita bisa mengenal ada hambatan apa saja dalam komunikasi kesehatan. Lalu yang ketiga, lalu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan literasi kesehatan. Oke teman-teman, tanpa kita harus berdiskusi secara langsung tentunya, nanti kita akan mengulas lebih detailnya di dalam agenda sinkroni. Dan di hari ini, di minggu ini lebih tepatnya, kita akan mengenal lebih dahulu literasi kesehatan itu apa. Nah, untuk bagian ini saya yakin teman-teman bisa membacanya secara mandiri di dalam e-book yang sudah kami sediakan. Ya, jadi kami di sini hanya melengkapi dan kemudian mereview kembali begitu pentingnya literasi kesehatan. Kalau teman-teman lihat salah satu definisi di sini dari Helen Osborne yang kemudian menegaskan dengan begitu yakin bahwa literasi kesehatan itu penting. Kenapa ya dikatakan penting? Dan apa yang kemudian menjadikan fondasi literasi kesehatan itu penting? Oke, bisa teman-teman amati ya dari gambar ini. Ketika dikatakan literasi kesehatan kemudian menjadi hal yang sangat penting, dalam hal apa kita bisa melihat ini? Kita bisa melihat kemudian literasi kesehatan yang di dalam interaksi ini antara pasien dengan tenaga kesehatan. Tapi apakah selalu berbicara dengan konteks pasien serta tenaga medis atau kesehatan? Oh, tentu tidak. Kalau kita lihat dari hal ini, kalau kita melihat dari ilustrasi ini, seolah-olah kita melihat bahwa dibatasi dengan bagian atau katakanlah lokus dari kesehatannya. Namun apakah hanya tenaga kesehatan saja? Baik, kita simak definisi yang tentunya bisa teman-teman dapatkan juga. Ini salah satunya dari WHO yang kemudian menegaskan yang dikatakan literasi kesehatan tentu itu adalah sebuah kemampuan ya teman-teman ya, sebuah skill. Teman-teman juga pasti bisa mendapatkan informasi lebih banyak ya tentang literasi kesehatan dengan cara membrowsing sendiri, mencari sendiri. Saya penasaran literasi kesehatan itu seperti apa sih? Teman-teman kemudian baca sendiri, membrowsing sendiri secara mandiri ya. Namun di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa definisi yang diberikan oleh WHO ini menegaskan pada satu adalah aksesnya. Jadi literasi kesehatan ini terkait dengan akses informasi kesehatan. Sejauh mana teman-teman kemudian melihat atau menggunakan akses dari informasi kesehatan itu? Apakah teman-teman kemudian menggunakan aksesnya sebatas dari online saja, internet saja? Atau teman-teman kemudian merasa saya sih punya tenaga, katakanlah punya link atau punya akses tadi ke tenaga kesehatan. Keluarga saya ada yang bekerja menjadi dokter di rumah sakit, atau ada yang juga sebagai bidan, ada juga sebagai perawat dan lain-lain, atau orang tua saya sendiri adalah dokter. Dan itu adalah bagaimana caranya
atau adalah salah satu jawaban dari poin nomor 1 ini, akses informasi kesehatan. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua tentang pemahaman. Jadi, kalau kita bicara tentang literasi kesehatan, ternyata tidak sebatas aksesnya, tapi kita paham atau tidak. Kita bisa memahami atau tidak tentang informasi tersebut. Kita sudah punya aksesnya, ya, yaitu tadi misalnya adalah keluarga kita sendiri. Namun kita paham tidak dengan informasi tersebut, dengan informasi kesehatan tersebut. Dan tidak berhenti di level pemahaman. Sampai di literasi kesehatan ini ternyata di yang ketiga loh teman-teman, yaitu implementasinya. Apakah kita mau menerapkannya? Wah, kalau saya contohkan dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi, ya, bagaimanakah kemudian contoh kecilnya saja, disiplin pada protokol kesehatan atau disiplin pada kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang adanya PPKM. Kita tahu informasi dari siapa. Kita sudah punya akses, katakanlah tidak hanya akses dari mulai sumber yang kredibel, kita pun membaca sendiri, menggali sendiri, sehingga akhirnya kita paham banget bahwa COVID-19 itu apa. Kita paham banget pencegahannya, kita paham banget pengendaliannya seperti apa di level yang kedua. Tapi, apakah sampai di level yang ketiga, kita kemudian mengimplementasikan informasi tersebut atau tidak? Nah, disinilah yang kemudian saya rasa definisi ini definisi yang paling katakanlah simple tapi benar-benar make sense, benar-benar ini yang akan mudah dipahami ya oleh teman-teman, bahwa literasi kesehatan itu ternyata bukanlah sekedar kemampuan untuk kita mengetahui dan mendapatkan informasi, tapi akses informasi tersebut ya yang akan mengantarkan kita pada level pemahaman informasinya sampai ke level yang ketiga. Penggunaannya seperti apa, bagaimana kita kemudian mengimplementasikan informasi tersebut. Oke teman-teman, ya saya harap sampai di sini semuanya bisa memahami itu. Jadi dilihat dari gambar ini, akses, understand, ya, dan bagaimanakah implementasinya. Ini sebuah kunci kita memahami literasi informasi kesehatan itu seperti apa sih. Baik, kita akan lanjutkan kembali masih dalam level definisi juga. Dan tadi saya katakan teman-teman bisa mengakses beragam definisi yang lain tentang literasi kesehatan. Namun sekali lagi yang kami pilihkan di sini beberapa definisi yang tentunya yang familiar dan mudah dicerna, teman-teman juga mudah memahaminya dan apalagi mengimplementasikannya. Seperti apa sih kemampuan literasi kesehatan yang saya miliki ini? Ya, baik. Di sini definisi berikutnya yang diperoleh dari salah satu pusat literasi kesehatan di Kanada juga mengatakan dan mengiyakan apa yang disampaikan tadi oleh WHO. Tentunya kemampuan yang tidak sebatas akses saja, tapi bagaimana kemudian kita mampu mengkompilasikan informasi tersebut sampai pada level kita mengevaluasi, ya, dan berkomunikasinya ini seperti apa. Ketika kita mengetahui informasi tersebut, kita dapatkan dari mana, arahnya, bagaimanakah proses kita memelihara atau dalam hal ini kita menjaga bahwa informasi tersebut kita dapatkan dari sumber yang jelas, ya, dan utamanya semuanya tujuannya kemampuan-kemampuan ini adalah kembali lagi pada peningkatan kesehatan. Bagaimana caranya supaya dengan literasi kesehatan ini ya kualitas hidup kita meningkat dengan kita memiliki literasi kesehatan yang oke. Baik teman-teman, sampai sini saya rasa semuanya bisa memahami ya. Nah, lalu kalau kita lanjutkan kembali, lalu kaitannya apa sih dengan kita memiliki literasi kesehatan dan mengetahui hambatan dalam komunikasi kesehatan? Apakah dengan kita tahu atau kita punya ya literasi kesehatan yang oke, itu berarti kita telah menyelesaikan atau katakanlah melewati ya, atau memecahkan hambatan komunikasi kesehatan? Seperti apa jawabannya? Mari kita simak. Nah, ya salah satu pusat pelayanan kesehatan yang biasanya dijadikan pusat informasi dalam bidang kesehatan dalam hal ini mengatakan ada 4 poin yang menjadi hambatan dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama,
Ini ternyata teman-teman jawabannya, rendahnya literasi informasi kesehatan. Jadi, yang tadi sudah kita pelajari di awal tentang pengetahuan dari literasi kesehatan itu sendiri, ternyata itu adalah sebuah kunci. Kunci untuk apa? Ternyata rendahnya literasi informasi kesehatan itu menjadi sebuah hambatan dalam proses komunikasi kesehatan sendiri. Bagaimana tidak ya, teman-teman bisa bayangkan jika ternyata kita tidak melek akan informasi kesehatan pada saat ini. Contohnya misalnya dari COVID sendiri, ya, yang sedang terjadi pada saat masa pandemi ini, kita nggak tahu apa-apa misalnya. Bagaimana mungkin kita mampu survive misalnya, ya, mengatasi berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Bisa saja akses ke kesehatan fisiknya atau kesehatan mental. Itu dari poin yang pertama. Yang kedua, di dalam komunikasi kesehatan juga terkait dengan akses. Nah, akses ini tentu kalau kita katakan pada internet, di sini yang dimaksudkan dengan internet karena beberapa penelitian mengatakan masih sedikit daerah-daerah yang ada tidak hanya di Indonesia yang kemudian memiliki keterbatasan akses pada internet. Untuk apa? Karena sebagai sumber informasi tentu bukan sumber informasi yang sembarangan ya. Bukan sumber informasi yang biasa saja juga, seperti itu. Nah, lalu yang poin berikutnya, penelitian dan bagaimanakah hasil dari penelitian tersebut atau sosialisasi dari informasi kesehatan. Ini pun tentang apa sih? Ya, tentang komunikasi kesehatan. Jadi yang melakukan riset-riset di bidang komunikasi kesehatan masih dikatakan terbatas ya, teman-teman. Bahkan hingga detik ini, hingga saat ini kemudian dikatakan saking pentingnya kajian ini komunikasi kesehatan ya, maka berbagai macam kajian pun tentang komunikasi kesehatan menjadi menarik. Nah, namun sayangnya untuk fokusnya sendiri orang-orang yang berkiprah di dalamnya masih sangat terbatas. Begitupun untuk sosialisasi dari hasil risetnya pun masih sulit didapatkan. Didapatkan oleh siapa? Tentu secara menyebar luas ya dalam hal ini. Artinya dapat diakses oleh orang banyak. Nah, poin yang keempat yang masih menjadi hambatan juga dalam komunikasi kesehatan. Nah, ini sepertinya sudah dua pertemuan kita bincangkan ya tentang komunikasi terapeutik. Ya, teman-teman, minggu lalu kita sudah bicara tentang ini dan ternyata lagi-lagi ini diangkat kembali, case ini diangkat kembali. Bahkan dari berbagai macam pusat informasi kesehatan juga mengiyakan kurangnya kemampuan katakanlah komunikasi terapeutik yang diberikan dari tenaga kesehatan atau tenaga medis kepada pasien. Oke ya, ini adalah bagian penting bagaimana kita bisa melihat hambatan dalam komunikasi kesehatan ini ternyata sangat beririsan dengan literasi kesehatan. Itulah mengapa kemudian literasi kesehatan ini diangkat dan seringkali diperbincangkan. Karena apa? Literasi kesehatan tentu akan menyebar luas, termasuk di dalam media digital sekalipun. Oleh karena itu penting sekali kita membekali diri dengan mengetahui atau memiliki literasi kesehatan yang baik tentunya. Oke, nah contoh yang lain pentingnya literasi kesehatan pada awal pandemi kita mengalami ya masa-masa kritis. Nah, kita juga melihat nih bagaimana kemudian literasi kesehatan ini saking pentingnya pun akhirnya dibuatkan sebuah acara webinar yang di dalamnya untuk apa? Bisa kita lihat di sini, judulnya saja sudah literasi kesehatan. Dan di sini dikatakan literasi kesehatannya adalah digital. Teman-teman bisa dibayangkan ini tidak terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi tingkatan dunia. Dan bisa teman-teman bayangkan juga bahwa terjadinya literasi kesehatan ini atau fenomena tentang literasi kesehatan itu tersebut menjadi bagian yang sangat penting dimiliki, utamanya dalam hal ini tenaga medis pun beradaptasi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara digital, dan itu menjadi bagian penting yang selayaknya pun dipelajari tidak hanya oleh kalangan tenaga medis ya, tapi oleh semua kalangan dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan di dalam hal yang lain lagi yang ternyata masih tidak kalah menariknya sebenarnya tentang caranya. Lalu bagaimana strateginya literasi kesehatan ini ternyata mampu sebagai katakanlah ya
menjadi bagian yang menangkal adanya hambatan komunikasi kesehatan. Nah, dalam hal ini, ketika literasi kesehatan kemudian menjadi perbincangan yang menarik, yang satu tahapan harus kita pahami adalah kita harus mengenali dulu target kita adalah siapa. Jadi caranya gimana ya supaya literasi kesehatan ini mampu menyebar luas, supaya literasi kesehatan ini dapat dimiliki tidak hanya oleh kalangan tertentu, terbatas, tapi juga diakses oleh semua kalangan. Kita harus lihat yang pertama, yaitu audiensnya adalah siapa. Yang kedua, kita bisa memperhatikan tentunya setelah kita tahu audiens, kita memperhatikan maka pola bahasa strategi ya, atau katakanlah istilah-istilah yang kita gunakan supaya mudah dipahami itu harus seperti apa. Ini salah satu cara juga supaya literasi kesehatannya meningkat. Tapi harus kita ketahui dalam hal apa dulu ini. Apakah ini literasi kesehatannya tentang pencegahan COVID ya, atau tentang katakanlah pencegahan penyakit menular, atau dalam upaya kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita harus perhatikan. Setelah kita tahu yang menjadi target kita siapa, kita pun memilih bahasa pesan yang mudah dicerna oleh mereka. Maka yang ketiga, kita harus fokus menggunakan kunci. Dalam hal ini, kunci apa ya? Kita harus fokus dalam menggunakan atau memilih kata-kata kunci yang menjadi pesan utama kita. Kalau kita katakan di sini pesan atau kata-kata yang mampu masuk ke dalam diri individu. Jadi dengan kata-kata itu tuh sudah langsung masuk otomatis. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan di poin yang ketiga. Nah, yang keempat, tentu setelah kita memilah audiensnya, menentukan juga bahasanya, bahkan sampai kepada pemilihan kata yang jadi kata kunci tadi, maka yang keempat adalah kita harus menentukan teknik. Bagaimana caranya kita menyampaikan, teknik komunikasinya itu seperti apa ya. Nah, yang terakhir, maka semua hal ini, keempat rangkaian ini tidak bisa selesai dalam satu kali waktu ya teman-teman ya. Ini sebuah yang kontinuitas, yang membutuhkan keberlanjutan, yang membutuhkan juga bagaimana caranya supaya kita mampu menyampaikan informasi dengan lihai, mudah dicerna, dan tentunya membutuhkan proses berulang-ulang. Tidak cukup dari satu kali saja. Seperti itu. Dan semuanya ini berawal dari mana? Berawal dari bagaimanakah tingkat literasi kesehatan yang kita miliki, juga mampu kita katakanlah kembangkan dan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, mari kita mulai dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan tadi level kesadaran diri, begitu pentingnya kita memiliki literasi kesehatan. Oke teman-teman, semoga sampai sini semuanya bisa memahami, karena satu bagian lagi yang ingin saya sampaikan ini terkait tipsnya. Kalau tadi kita bicara tentang strategi, bagaimana kita bisa dalam hal ini strategi literasi kesehatan yang kemudian kita kembangkan dengan sebuah cara. Nah, yang berikutnya yang disampaikan dari sumber lain, dari American Medical Association, mengatakan ada 3 tingkatan bagaimana kita bisa meningkatkan literasi kesehatan. Ya, yang intinya dua-duanya sebenarnya goalsnya sama, adalah pada peningkatan kualitas hidup ya. Peningkatan kualitas hidup yang dapat dimiliki oleh semua orang. Nah, namun kalau dari sumber yang satu ini, dia mengelompokkannya dalam 3 level, dari mulai individu, masyarakat, dan pemerintah. Dari level individu, ternyata literasi kesehatan ini dapat kita miliki dengan cara kita punya akses dengan narasumber yang kredibel di bidang kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita punya akses tadi, yang saya katakan, aksesnya bisa dari mana saja, mungkin dari keluarga, atau saya sama sekali nggak punya, mungkin tetangga kita. Cari akses itu, bangun relasi itu, dibangun ya, dibangun supaya kita punya sumber yang kredibel tadi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri kita. Begitu pentingnya kita memiliki referensi tentang kesehatan.
Kalau kita sudah punya level kesadaran diri yang tinggi, maka kita akan berupaya ya untuk mencari terus gimana sih caranya supaya saya bisa hidup sehat. Ya, gimana sih caranya supaya saya bisa bertahan, katakanlah pada masa pandemi ini, melewati hari-hari ini, tidak mengalami stres, cemas, dan lain-lain. Itu level kesadaran. Yang ketiga, kita implementasikan, kita realisasikan. Sama halnya kalau ini kita tengok lagi deh, definisi literasi kesehatan. Ternyata dimulai dengan akses, ya, kemudian kita memahami, dan yang ketiga kuncinya adalah apa sih? Adalah mengimplementasikan, melakukan, ya, actionnya mana? Nah itu sih yang ditunjukkan ya pada level individu. Nah yang kedua di level masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Nah kalau tadi individu kita membangun akses dengan narasumbernya yang kredibel tentunya, kalau di level masyarakat kita menciptakan ya dan membangun komunitas yang bermanfaat tadi tentunya dengan bahasa lokal, dengan budayanya yang lokal banget. Kalau misalnya ada di tanah Sunda, kita bangun komunitas, misalnya komunitas hidup sehat yang ada di daerah saya. Setidaknya komunitas ini yang akan membantu menyebarkan informasi kesehatan hingga akhirnya literasi kesehatan semakin berkembang dan dimiliki oleh masyarakat. Atau setelah kita punya akses dari komunitas ini, langkah yang kedua adalah bagaimana caranya kita berupaya melakukan penyebaran informasi melalui komunitas itu. Ya. Jadi kita akan membangun berbagai macam program yang isinya kalau teman-teman mungkin mengenal Karang Taruna, dari situ mereka yang akan menyusun bagaimanakah promosi dan penyebaran informasi kesehatan. Atau kalau teman-teman mengenal istilah ada kader PKK, itu adalah bagian juga dari bagaimanakah level masyarakat di sini punya andil, atau komunitas-komunitas yang lainnya. Sudah dipahami ya? Baik, yang terakhir ternyata level pemerintah. Oke, di level pemerintah ini kita sudah bicara masalah kebijakan. Kayak apa ya kita bisa melihat peningkatan literasi kesehatan bisa masuk atau dilakukan oleh level pemerintah? Yang pertama, dengan cara memasukkan informasi dan kurikulum kesehatan dalam pendidikan. Nah, saya rasa untuk bagian ini teman-teman akan mengingat ketika masa kecil SD, SMP dikenalkan atau bahkan mungkin pada saat playgroup dan TK. Hidup bersih dan sehat, cara mencuci tangan, ya, yang bersih seperti apa atau yang benar yang bagaimana, etika bersin, ya, dan lain-lain. Itu bagian dari pola hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat yang dimasukkan di dalam kurikulum. Atau kalau di level universitas, salah satunya yang sudah diterapkan dari program studium komunikasi ini, bisa dilihat salah satunya dengan adanya mata kuliah komunikasi kesehatan. Ini pun menjadi bagian yang masuk dalam kurikulum, yang dimana di sini kita tidak hanya katakanlah ya belajar tentang komunikasinya, tapi ini bagian dari cara menyadarkan diri juga pada peningkatan kualitas hidup yang akan dimiliki oleh diri kita. Siapa lagi yang peduli ya dengan kesehatan kita kalau bukan kita sendiri, yang akan memperhatikan kita kalau bukan kita yang aware dengan kesehatan yang kita miliki. Yang kedua, membangun kemitraan dan mengevaluasi atau bukan mengevaluasi tapi mengembangkan serta mengubah kebijakan jika dirasa kebijakannya masih belum baik. Ya, tentunya kebijakan yang mana yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup, dan tentunya untuk poin yang kedua ini akan melibatkan banyak aspek, banyak pihak. Itu ya adalah pemerintah. Teman-teman bisa cek bagaimana kemudian Kemdikbud, Kemenkes ya, dan Kementerian Pariwisata bekerja sama berkolaborasi dalam hal ini untuk menentukan yang tadi. Kalau kita rasakan sekarang adalah bagaimana PPKM kemudian dibuat programnya dengan adanya berbagai macam perpanjangan, level, atau mungkin sudah mulai ada pembelajaran tatap muka terbatas di tingkat anak-anak sekolah dasar. Itu bagian dari sebuah kebijakan yang tentunya dibuat dengan memperhitungkan berbagai macam pertimbangan. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Setelah kebijakan tersebut dilakukan, wajib dievaluasi. Apakah
kebijakan itu sudah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, teman-teman ya, dengan demikian kita bisa membedakan nih bahwa ternyata cara meningkatkan literasi kesehatan itu tidaklah hanya berhenti di level individu ya, tapi di masyarakat, tapi juga bahkan sampai di tingkat pemerintah. Dan itu semua ternyata menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dalam implementasi literasi kesehatan yang sesungguhnya. Baik teman-teman, semoga semuanya bisa memahami ya dari dua hal ini. Tentunya kalau poin yang pertama tadi saya sudah tegaskan, kalau bagian yang ini itu bagian dari sebuah caranya, strateginya literasi kesehatan itu dilakukan. Katakanlah kita yang akan melakukan itu sebagai kita yang katakanlah komunikator yang memiliki program kesehatannya. Nah, cara-caranya ini. Tapi dari sumber lain kita punya informasi yang menarik juga bahwa cara meningkatkan literasi kesehatan bisa kita mulai dengan level individu, masyarakat, bahkan sampai di level pemerintah. Oke, baik teman-teman. Dengan demikian, pembahasan kita di minggu 3 ini sudah selesai. Intinya pembelajaran atau capaian pembelajaran kita di minggu ini adalah teman-teman dapat menyimak, memahami ya, dan utamanya mengimplementasikan tentang bagaimanakah literasi informasi kesehatan dan juga hambatan-hambatan dalam komunikasi kesehatan, serta kita menjadi melek informasi. Oh, begitu pentingnya ternyata literasi informasi kesehatan itu harus kita miliki. Baik teman-teman, masih ada aktivitas lain yang harus dilakukan. Silahkan teman-teman cek LMS-nya masing-masing karena masih ada rangkaian pembelajaran menarik berikutnya yang menunggu teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, tetap semangat selalu dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.